Halo semuanya, perkenalkan aku dengan Doksans. Di sini aku akan mengajari kalian fundamental paling dasar cryptocurrency. Ya kan? Jadi banyak banget investor kripto ya. Pasti kalau misalkan ditanya ya, kenapa kamu ingin investasi di kripto? Cryptocurrency itu apa? Kenapa kripto itu ada di dunia ini? Pada saat kalian ditanya kayak gitu, pasti kalian kebanyakan nggak bisa jawab. Saya ke kripto karena pengen cuan dok, kayak gitu biasanya ya. Jadi di sini aku akan membahas fundamentalnya paling dasar itu gimana. Kenapa kok tercipta kripto ya? Karena cryptocurrency dan juga blockchain ini tuh tujuannya tuh lebih besar banget ya guys ya, lebih besar banget daripada sekedar percuanan ya sebenarnya ya. Karena kripto dan juga blockchain ini termasuk revolusioner ya guys ya. Revolusioner menggantikan sistem yang sudah lama ya. Oke, kita bahas langsung ya guys ya. Di sini aku akan membahasnya satu-satu biar kalian itu paham urutannya ya guys ya. Paham urutannya itu bagaimana. Pola berpikirnya, cara berpikirnya itu bagaimana ya. Biar kalian itu mengerti ya guys ya. Oke, yang pertama adalah konvensional atau metode lama. Kita sebagai manusia ya, untuk hidup sampai usia sekarang itu kan pasti membutuhkan suatu barang ataupun jasa gitu ya. Jelas itu ya. Kita bisa hidup sampai usia sekarang pasti membutuhkan makanan ya kan. Padahal kita sebenarnya tidak semuanya orang itu menjadi petani, menjadi peternak kayak gitu kan. Tapi buktinya kita masih bisa hidup sampai sekarang ya. Itu artinya apa ya? Artinya kita membutuhkan suatu alat tukar ya guys ya. Jadi kita itu bisa hidup dan saling membentuk suatu ekosistem ya dan menjadi suatu kesinambungan ya, simbiosis mutualisme ya. Kalau misalkan bahasa kerennya ya. Misalkan aku ini ya pengen makan ya, tapi aku nggak punya beras ya, aku nggak punya daging. Kemudian si B dia punya beras ya, tapi nggak punya pakaian dan lain sebagainya. Pasti kita membutuhkan media tukar ya kan, media tukar, media apa, barter ya. Makanya pada saat dahulu kala ya, itu sistemnya adalah apa, sistem pertukaran value ya, atau pertukaran benda, barang dan jasa itu adalah metodenya dengan barter ya guys ya. Oke, barter. Oke, kita pelan-pelan aja di sini ya, santai. Oke, jangan lupa subscribe ya guys ya, jangan lupa subscribe kalau kalian menganggap konten seperti ini adalah ya, berguna ya. Setelah barter, barter pun mengalami banyak kekurangan. Misalkan ya kan, aku punya sapi ya kan, si B kemudian dia punya beras, padi ya. Nah, harga dari suatu sapi ini kan pastinya lebih mahal daripada beras ya kan. Pertama ya, misalkan aku barter, aku harus membawa seekor sapi misalkan jaraknya puluhan kilo gitu ya. Kemudian setelah aku mencapai ya orang si B ya kan, sampai ke rumahnya si B, ke sawahnya si B, aku tukarkan sapiku. Kemudian aku kan dapat ya kan, aku kan dapat berasnya, otomatis dapat berasnya kan banyak banget, bertonton. Nah gitu gimana aku membawanya ke rumah kayak gitu. Dan kita juga nggak ada tolak ukurnya. Misalkan sapi ini harganya berapa beras gitu ya, berapa ton beras gitu. Jadi kita nggak ada patokannya. Makanya sistem barter ini ya itu adalah banyak banget kekurangannya ya. Dulu uang itu ya, uang belum belum fiat seperti sekarang ya kan, bukan uang kertas ya atau uang koin ya kan. Dulu itu media barter itu apa? Ada banyak sekali ya. Ada kerang ya kan, ada apa lagi? Ada silver, ada metal, ada tembaga, ada emas ya kan. Jadi emas dulu itu diperdagangkan ya. Makanya ada koin-koin dinar itu ya namanya ya. Dan lain sebagainya. Tetapi itu membentuk suatu harga yang nggak fair menurutnya ya. Karena susah banget membagi-membaginya tuh dan persepsinya tuh nggak global. Ya kan? Oke, setelah barter itu ditinggalkan, kemudian apa selanjutnya? Selanjutnya adalah fiat ya. Sampai sekarang kita masih menggunakan fiat guys ya. Oke, fiat ini, tetapi fiat ini juga ada kekurangannya ya guys ya. Karena fiat adalah di backup oleh hutang ya. Fiat itu sebenarnya nggak berharga ya kan. Dia cuman kertas doang ya. Kita bisa melihat apa ya? Oke, kita bisa melihat aja fiat atau apa ya? Ya uang lah ya. Uang. Kita bisa melihat sekarang itu gimana? Nilai dari uang itu apa?
terdepresiasi, ya kan? Terdepresiasi nilainya. Kemudian harganya akhirnya apa? Kalau misalkan fiatnya nilainya tuh turun ya. Ini langsung aja aku gambar di sini turun misalkan ya kan. Misalkan turun, berarti apa? Berarti harga-harga di masa depannya mengalami inflasi ya, betul. Berarti harganya itu inflasi. Inflasi semakin naik ya guys ya. Inflasi semakin naik di sini. Nah, di sini adalah kecurangannya guys ya. Dari sistem dari fiat tadi, kita dibohongi terus ya kan. Harga semakin naik ya kan. Sedangkan nilai fiat itu cenderung turun ya. Dolar sampai saat ini itu nilainya adalah minus 90% ya guys ya. Apalagi fiat dari Konoha ya. Jadi kita dibohongi oleh fiat ini ya. Jadi kita menabung tapi nilainya terdepresiasi, inflasi naik. Harga aset gimana? Harga aset juga naik ya. Harga aset naik juga. Aset naik ya kan. Aset naik karena apa? Inflasi ya. Inflasi naik, aset juga pasti naik. Nggak mungkin asetnya tuh semakin turun ya. Jadi semakin zaman ya kan, semakin nanti anak-anak kita dan lain sebagainya, kalau misalkan sistem pertukarannya tuh masih fiat, pertukaran value ya. Value itu apa ya? Pertukaran inilah kegunaan ya. Kegunaan kita ya kan. Kalau misalkan masih fiat terus ya, pasti semakin bawah-bawahnya kita, anak kita, cucu kita ya, cicit kita itu bakalan lebih menderita daripada kita gitu ya. Kenapa? Karena ya sistemnya mirip sama MLM guys ya. MLM itu apa? Orang yang paling untung adalah orang yang di atas ini ya, di atas. Semakin lama semakin turun nilainya. Jadi anak cucu kita itu pastinya kebanyakan orang ya, ini kebanyakan orang, mayoritas orang, bukan beberapa orang ya. Kalau misalkan kita pintar mencari kekayaan sekarang ya, anak cucu kita ya pasti makmur ya guys ya. Tapi kebanyakan orang itu semakin zaman itu semakin susah ya kan. Grafiknya semakin turun. Karena apa? Fiatnya nilainya terdepresiasi, inflasi itu menyebabkan harga naik, aset otomatis naik, ya kan? Kemudian apa kekurangannya? Kekurangannya adalah kita menyimpan fiat kita itu di mana ya sebelumnya? Menyimpan fiat itu di bank guys ya. Menyimpan fiat kita itu di bank ya. Jadi gini, uang ya atau fiat yang bukan kita pegang ya atau kita titipkan ke bank, sebenarnya uang itu bukan milik kita lagi ya. Kenapa kayak gitu? Ya banyak banget kasusnya ya. Misalkan rekening kita dibekukan gitu ya. Itu sangat tidak adil banget. Padahal itu kan uang-uang kita ya. Kemudian kita misalkan mau menutup suatu rekening di bank, itu pasti dipersusah ya. Dipersusah oleh banknya. Itu kenapa? Padahal itu kan uang-uang kita sendiri ya kan. Jadi ini kekurangannya apa? Dipersusah ya. Padahal uang kita itu sebenarnya kalau misalkan masuk di bank ya, itu banknya tuh untung guys ya. Kenapa? Karena sistem fractional reserve bank ya. Kalian bisa mempelajari lagi ya, sistem fractional ya. Fractional reserve bank ya. Ini ya hampir mirip dengan cetak uang lah ya, fractional reserve bank. Makanya bank itu kaya-kaya guys ya, yang punya uang ya. Karena kenapa? Karena kita menaruh uangnya di bank, kemudian ada orang utang ya, kemudian dimasukin lagi ke bank lagi ya kan. Ini lingkaran setan guys ya, lingkaran setan, dan bank itu pasti sangat cuan ya untuk kayak gini. Yang nggak cuan siapa? Ya kita ya. Misalkan kita berpendapat buruk gitu ya, misalkan kita mengomentari pemerintah atau apa, itu kita aset ya, potensi dibekukan sepihak ya. Banyak banget ya yang dilakukan kayak gini. Sama seperti apa? Sama seperti kemarin itu saat Vladimir Putin ya, presiden dari Rusia pada saat melakukan serangan terhadap Ukraina ya, itu aset-aset dari Putin ya kan, aset dari Putin di negara lain itu banyak banget yang dibekukan guys ya, gitu ya. Seharusnya kan nggak boleh kayak gitu, tapi bank ini mempunyai kebijakan sendiri untuk seperti itu guys ya. Ya jadi kalian ini sebenarnya selama ini, nggak kalian aja ya, kita ya, aku juga sama ya.
sudah sistemnya itu fiat ya, nilainya itu terdepresiasi ya, kemudian harga bakso itu naik, harga makanan naik, baju naik ya, handphone juga naik ya, kendaraan juga naik ya kan. Dulu kendaraan harga motor bebek itu ya, itu 10 jutaan, sekarang udah 20-30 jutaan ya. Apalagi rumah ya kan. Sudah kita itu kena efek jelek dari fiat ya, nilai terdepresiasi ya, kemudian inflasi naik, aset naik, kita nyimpannya di bank ya. Dan di bank potensi aset kita itu dibekukan sepihak ya. Kemarin ya kan sempat sempat heboh ya di Konoha ya kan. Di Konoha itu kan PPATK ya, itu secara sepihak bisa membekukan ATM kita kalau misalkan ATM kita itu atau rekening banknya kita itu nggak aktif selama 3 bulan ya. Itu sangat aneh banget ya. Itu sudah mulai dicoba guys ya. Itu adalah percobaan ya. Jangan kalian pikir itu nggak sengaja kayak gitu ya. Itu adalah sengaja. Coba kita lakukan kayak gini ya, random ya, random kita bekukan rekeningnya. Itu masyarakat gimana? Masyarakat paham atau enggak gitu ya. Kalau misalkan nggak ada yang protes ya, itu pasti akan diberlakukan beneran ya guys ya, gitu. Untuk rekening-rekening yang dinonaktifkan itu akan diambil negara seharusnya ya, diambil negara dan itu kan uang kita. Kenapa kok diambil negara lagi ya kan? Udah fiatnya itu berkurang nilainya, masih diambil sama negara lagi, ya kan? Berarti apa di sini? Ada suatu fundamental yang sangat penting di sini, ya kan? Ya, fiat ya atau segala sesuatu yang tidak kita simpan sendiri, artinya itu bukan punya kita ya, sudah kita bukan punya kita lagi gitu ya. Ada potensi kayak gitu guys ya. Segala fiat ya atau segala sesuatunya yang tidak kita simpan sendiri artinya itu bukan punya kita guys ya. Kayak gitu. Ya, jadi ada apa ya? Ada kecenderungan kita itu pada saat menyimpan uang di bank ya berarti kita titip di dia gitu ya. Uang kita titip di dia. Ya, kalau misalkan mereka itu entah itu kena penipuan, kena bangkrut dan lain sebagainya, itu uang kita yang kena guys ya. Itu nggak adil kan ya. Itu nggak adil banget. Udah kita nabung di bank itu kita rugi ya kan. Banknya itu untung. Pada saat banknya itu bangkrut ya, uang kita bisa ada kemungkinan nggak bisa ditarik guys ya. Tetapi banknya ini bisa di bail out ya, atau bisa dibantu oleh pemerintah ya, bisa dibangkitin lagi ya. Misalkan banknya bangkrut dan lain sebagainya, tapi uang kita resikonya nggak bisa ditarik ya. Intinya apa ya? Segala sesuatu yang nggak kita pegang sendiri itu bukan milik kita sendiri ya. Itu adalah semu ya. Jadi kita kayak nitipin uang kita itu di bank ya. Makanya pihak bank itu pasti kan tawarannya banyak banget ya kan. Ayo nabung di sini bunganya segini gitu ya. Biar kita mau menitipkan fiat kita ke dia. Tapi kok misalkan kita udah titipin ke dia, misalkan dalam jumlah yang sangat besar gitu ya. Kita mau narik itu susah ya. Itu kan aneh ya. Kayak gitu ya. Nggak hanya fiat aja, bahkan sertifikat ya. Sertifikat rumah itu juga bisa dipalsukan ya kan. Banyak mafia juga ya. Temanku juga banyak banget ya kan. Ada beberapa ya sertifikatnya itu double ya. Akhirnya apa? Akhirnya kalah temanku ini guys ya. Kalah temanku ini untuk sertifikat rumahnya, akhirnya dijual rumahnya ya, dilelang. Padahal itu asli sertifikatnya. Jadi emang di negara kita ini sungguh sangat kacau sebenarnya ya. Nah, kalian kan udah tahu ya, dengan metode seperti ini adalah fundamental dari terciptanya kripto dan juga blockchain ya. Nah, fundamental kripto dan blockchain itu untuk menyelesaikan yang ini tadi ya. Kenapa? Karena desentral guys ya. Intinya kita memilih kripto ya. Misalkan dok, kenapa kok kamu milih kripto? Ya karena ini ada sistem terdesentralisasi ya. Siapa yang ngatur kalau misalkan terdesentral itu ya kita sendiri. Kita sendiri tanpa bantuan pihak ketiga ya kan? Tanpa bantuan pihak ketiga guys ya.
Nah, kripto itu terdesentralisasi, kita sendiri menyimpan aset kita tanpa bantuan pihak ketiga. Kalau misalkan kita ke bank, itu kan kita menitipkan fiat kita ke bank ya. Pada saat kita mau transfer ke antar bank, kita bayar lagi ya. Kemudian kita nabung di bank itu juga ada biaya administrasi, aneh banget ya. Seharusnya kita itu kalau nabung di bank itu kita sangat dihargai guys ya. Kita dikasih kado kayak kita dikasih apa kayak ya kan. Karena kita menabung di bank, apalagi kita yang berhutang di bank, itu adalah sumber pendapatan dari bank. Tapi kenapa kita yang malah malah disengsarakan ya kayak gitu. Jadi semangatnya itu adalah kripto itu terdesentralisasi, kita sendiri yang memegang memegang uang ya kan, fiat ya kan. Nanti juga masih ada RWA ya kan. RWA itu nanti aset itu bisa dipecah ke berbagai bentuk ya kan. Ada kepemilikannya, dan kepemilikannya tuh nggak bisa dipalsukan. Misalkan tadi aku sudah ngasih contoh ya kan, aset sekarang itu sangat rapuh dan rawan untuk dipalsukan, banyak mafianya ya kan. Kalau misalkan kita udah masuk ke kripto dan udah masuk ke blockchain, nah ini dibantu oleh blockchain guys. Jelek banget guys ya. Di sini sistemnya yang memverifikasinya tuh apa? Yang memverifikasi setiap perdagangannya itu adalah blockchain guys ya. Dan itu bisa di-track ya semua orang. Jadi di sini adalah terdesentral blockchain ya, lewat blockchain. Dan apa? Satunya lagi. Satunya tuh ini apa? Transparan. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan orang korup-korup itu ya transparan. Orang yang korup-korup itu seharusnya kalau misalkan menggunakan blockchain, misalkan bank menggunakan blockchain, itu gampang banget aliran dananya itu tercium ya baunya ya, ngetrack untuk dananya tuh gampang banget ya. Jadi kalau misalkan orang itu berpikiran wah kripto itu cuci uang ya, keliru ya, karena sistem blockchain itu bisa ngetrack dia itu kemana ya, itu orangnya siapa ya, alamat walletnya tuh di mana gitu ya. Justru yang fiat ini yang nggak bisa ke-track ya guys ya. Kalau misalkan fiat kita nggak pakai bank gitu ya. Misalkan kita tarik uang, kemudian kita swap sana sini, ya itu nggak ketahuan. Oke, jadi kalau misalkan kalian ditanya ya, kenapa kalian suka kripto, kalian suka blockchain, karena ini ya, ini adalah isunya itu adalah masalahnya, kemudian diselesaikan oleh ini tadi, ya kan? Kemudian setelah ada kripto, ada blockchain, ada transparan dan lain sebagainya ya, banyak banget ya kelebihannya dari kripto. Kemudian di sini ada suatu barang namanya apa? BTC ya, BTC, Bitcoin ya. Fungsinya Bitcoin apa? Untuk menyempurnakan ya. Sorry guys. Menyempurnakan fiat ya kan. Fiat ini kan nggak sempurna ini tadi sistemnya ya. Disempurnakannya dengan Bitcoin. Bitcoin itu apa dok? Bitcoin itu adalah aset yang adil ya guys ya. Aset yang adil, aset yang nggak terinflasi ya, nggak terdepresiasi, nilainya bahkan cenderung naik ya kan. Kalau misalkan fiatnya itu turun, BTC-nya tuh naik gitu ya. Jadi BTC ini adalah uang yang menurutku uang sempurna itu adalah Bitcoin sebenarnya ya. Uang Bitcoin ini adalah uang yang sempurna ya. Dia melengkapi fiat ya. Fiatnya tuh tetap harus ada guys ya. Fiatnya tuh tetap harus ada, tapi kita melakukan hedging ya. Melakukan hedging itu dengan Bitcoin ini tadi ya. Kenapa kok Bitcoin? Karena tidak ada inflasi ya. Bitcoin itu super duper hard money ya guys ya. Sangat susah untuk mendapatkan Bitcoin ya. Biaya tambangnya berapa? Biaya tambang atau mining ya. Mining BTC itu sekitar, kalau sekarang ya, itu sekitar 107k sebenarnya guys ya. Ini adalah biaya tambang atau mining Bitcoin ya, per satu Bitcoin ya. Sekarang segini untuk harga biaya miningnya itu. Oke, nah dari sini tadi kita bisa berkesimpulan kalau misalkan kita harus mempelajari ya kripto dan blockchain ini, terutama Bitcoin. Jadi fundamentalnya dari situ guys. Area berpikirnya kalian, cara berpikirnya kalian itu ya seperti itu gitu ya. Kenapa kok kalian memilih Bitcoin gitu ya? Ya karena ini tadi ya.
Ini adalah uangnya sempurna, ya kan? Kenapa? Karena nggak inflasi, jumlahnya terbatas, ya kan? Jumlahnya cuma 21 aja, ya. 21 juta ya untuk supply BTC ya. Untuk fiat berapa? Infinity guys ya. Kalau misalkan fiat ini adalah infinity, jumlahnya nggak terbatas, nggak bisa dipalsukan ya kan. Dan kita bisa belinya tuh di negara mana aja ya kan. Jadi ini adalah uang yang fair menurutku ya. Bitcoin adalah uang yang fair ya kan. Jadi makanya kita memilih cryptocurrency daripada metode konvensional dan metode lama. Oke, jadi kalian udah paham ya di sini ya. Oh, kenapa kok aku milih kripto? Kenapa kok aku beli Bitcoin? Karena ingin ini tadi ya, menyempurnakan dari fiat yang nilainya tuh turun, inflasi naik, aset naik ya. Jadi kalau misalkan fiatnya itu turun terus, dicetak terus, ya BTC-nya otomatis akan naik ya kan. Jadi itu adalah fair ya. Kalau misalkan M2 ya kan, makanya Bitcoin itu korelasinya dengan M2 tuh cukup banyak ya guys ya, gitu. Oke. Nah ini kok nggak bisa lagi, nah ini ya. M2 naik, Bitcoin, BTC, harga BTC naik juga. Itu kan fair ya, fair kan ya guys ya. Nah itu adalah fair menurutku. Tuh. BTC naik, M2 ya. M2 naik, BTC naik pastinya ya kan. Nah di sini fair. Tapi kalau misalkan kita pegang fiat ya, M2 itu apa? M2 itu adalah supply uang yang berada di pasaran ya. Kalau misalkan kita pegangnya tuh fiat, ya fiatnya kan dicetak ya kan. Supply-nya semakin banyak, supply-nya tuh infinity ya. Gitu, nggak ada cap-nya. Kalau misalkan fiatnya dicetak terus ya pasti nilainya pasti bakalan terdepresiasi terus gitu. Jadi makanya kita convert-nya tuh seharusnya ke Bitcoin guys ya. Misalkan kita gajian nih, minta gajian ya kan, kita gajian terus uang makannya, transport dan lain sebagainya macam ya, kebutuhan itu pakai fiat. Setelahnya itu kita nabung via BTC gitu ya. Via BTC ya. Kenapa? Karena cuman Bitcoin yang bisa menyelamatkan anak cucu kita ke depannya itu biar hidupnya nggak susah. Ya kan? Oke. Jadi sekarang udah setuju ya guys ya untuk kripto ini sendiri ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa ya? Membahas tentang penyimpanan dan trading kripto ya, kripto atau Bitcoin. Ya, jadi untuk penyimpanan dan trading kripto itu kita bisa trading kripto dulu ya. Trading kripto kita bisa memilih dua hal ya. Dua hal di sini. Bentar. Di situ adalah CEX ya atau centralized ya. Centralized exchange ya, CEX. Dan juga apa? Dan juga di sini ada DEX ya. Ada DEX atau decentral. Nah, pasti kalian juga banyak yang bingung ya, banyak yang bingung. Kita tuh menyimpannya tuh di mana gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menyimpan ya, dan sekarang bahkan bisa trading juga ya. Dulu DEX itu ya, Decentral Exchange, itu biasanya kita cenderung pasif ya guys ya, pasif. Nggak aktif trading ya. Tapi sekarang di DEX pun kita bisa melakukan aktif trading ya. Jadi untuk Centralized Exchange ya, ini kan jatuhnya sama seperti bank tadi ya kan. Jatuhnya kan sama seperti bank. Kita titip uang ya kan. Bank. Sama kayak bank, cuman di sini titip kripto bisa BTC dan lain-lain ya guys ya. Oke ya, di sini sama dengan exchange itu central exchange ya, centralized exchange itu sama dengan bank. Kita titip kripto, Bitcoin dan lain-lain. Nah ini kan pasti ada resikonya ya kan. Pasti di sini ada resikonya. Resikonya tuh apa? Resikonya tuh adalah kebangkrutan ya, kebangkrutan. Kebangkrutan CEX ya. Ada resiko kebangkrutan CEX di sini. Kalau misalkan CEX-nya itu bangkrut ya, kita tidak bisa menarik kripto sama seperti bank tadi ya kan. Gak bisa withdraw ya. Withdraw tokennya kita, termasuk Bitcoin dan lain sebagainya ya. Nah, kalian kan pasti berpikir loh,
Terus apa gunanya aku tadi masuk ke kripto? Padahal semangat dari kripto, fungsi dari kripto itu tadi apa? Fungsi dari kripto itu adalah desentral, ya kan? Tapi kenapa kok kita kembalinya ke centralized exchange lagi, sama titip ke bank lagi, ada resiko kebangkrutan lagi, gak bisa withdraw token. Ini apakah terjadi? Terjadi, sering ya. Sering terjadi. Kemarin ada FTX, kemudian dari exchange-nya Jepang ya, itu tahun 2017, itu ada Mt. Gox ya. Mt. Gox itu adalah MT Gox ya, MT Gox. Itu dia adalah exchange terbesar di Jepang waktu itu ya. Itu juga bangkrut sama ya. Dan asetnya orang-orang yang ada di situ itu baru bisa di refund ya. Baru bisa digantiin itu bertahun-tahun kemudian ya. Nah, kayak gitu. Nah, berarti gimana? Dok? Berarti kita nggak usah pakai checks dong kayak gitu. Nah, jadi untuk checks ini itu fungsinya untuk trading doang ya, atau untuk jualan ya. Makanya biasanya banyak whale ya. Whale itu misalkan kalau misalkan kirim ke exchange itu tandanya mereka jualan. Kalau misalkan mereka serok ya, habis serok misalkan beli ya kan. Gini caranya ya. Oke, analoginya gini. Misalkan ada investor A ya. Investor A di sini ya. Dia ini sudah punya kripto ya, sudah punya kripto. Kemudian dia ingin menjual ya, ingin jualan kriptonya. Berarti dia send ke exchange itu dulu. Tapi sekarang nggak send ke exchange juga bisa guys ya. Ini send ke exchange untuk jual, Nah, kemudian ada lagi investor B ya. Ini untuk apa ya? Yang benernya tuh kayak gini ya. Versi yang benernya tuh kayak gini. Investor B beli BTC ya, BTC di CEX ya, misalkan Binance gitu ya. Kemudian setelah beli, dia tuh langsung send ya ke walletnya ya. Langsung send ke walletnya. Jadi dia untuk exchange ini cuman untuk beli ya kan. Beli habis itu di send ke wallet. Ini biasanya investor besar kayak gitu ya. Para whale tuh permainannya seperti ini. Atau ya investor A yang sudah punya kripto yang di walletnya tadi, ya kan? Di wallet pribadi ingin jual ya. Ingin jual ya udah ke exchange-nya. Jadi ke exchange ini yang CEX ini itu adalah sebenarnya cuman mampir doang ya guys ya, uang mampir doang ya. Investor A sudah punya kripto di wallet pribadi, aku pengen jualan nih, ya udah send ke exchange dijual ya kan, dapat USDT-nya ditaruh di mana, balikin lagi ke wallet gitu ya. Jadi kayak muter gitu ya guys ya alurnya, balikin ke wallet gitu ya, send ke wallet. Terus habis gitu dari USDT tadi misalkan mau beli lagi, ya udah dibalikin lagi ke exchange, beli lagi ya. Atau seperti investor B ya, dia pengen menukarkan fiatnya untuk beli BTC di CEX ya. Setelah beli itu langsung send ke wallet gitu ya. Jadi di sini adalah yang benar ya, prinsip yang benar atau cara yang betul. Karena memegang prinsip cryptocurrency dan juga terdesentralisasi tadi ya. Cara yang betul itu kayak gitu ya. Cara yang betul itu cuman exchange ya. Exchange itu cuma tempat apa ya? Sementara aja ya. Dan kita hold itu di wallet pribadi. Ya, holdnya tuh di wallet pribadi. Kenapa? Karena resikonya ada di tangan kita, bukan di tangan atau pihak ketiga atau orang lain ya, bukan di tangan pihak ketiga atau orang lain gitu. Jadi kita bertanggung jawab penuh ya atas aset kita sendiri ya. Sebelumnya kita nggak mungkin kayak gini ya. Sebelumnya kita nggak mungkin kayak gini, terutama di uang ya, di uang atau fiat ya. Sebelumnya kita pasti kalau nggak simpen di bawah bantal ya, di bawah kasur, ya simpennya di bank gitu ya, atau di safety box di rumah gitu ya. Nah, jadi kita harus menyimpannya itu kayak gini sebenarnya ya. Exchange itu cuma tempat sementara aja,
holdnya itu di wallet pribadi, resikonya ada di tangan kita. Kenapa kok resikonya ada di tangan kita? Karena ya kita nggak boleh lupa seed price-nya ya. Seed price dari atau kunci lah ibaratnya ya. Kalau kalian nggak ngerti seed price ya, kuncinya tuh kita nggak boleh tahu ya. Kita catat di kertas ya. Di kertas kemudian kita sebar ke beberapa tempat gitu ya. Kita nulis di kertas kemudian sebar di beberapa tempat. Kalau misalkan kalian mau dipendem di dalam tanah juga boleh ya. Kalian masukkan ke brankas juga boleh gitu ya. Jadi yang kita jaga atau tanggung jawab kita itu adalah seed price-nya gitu ya. Kita nggak mungkin ada resiko bangkrut ya. Kalau misalkan cek tadi ada resiko bangkrut, kenapa? Karena ini adalah sebuah bisnis ya. Sebuah bisnis. Kalau misalkan nggak ada orang yang trading lagi di sini ya, misalkan seperti kayak Binance itu kan sudah mulai agak-agak kepercayaannya udah menurun ya kan guys ya. Jadinya ya bisa bangkrut ya, namanya bisnis. Tapi kalau kita nyimpan itu di dompet pribadi, nggak kita titipin ke orang lain, resikonya ada di tangan kita ya kan. Itu yang nggak pernah diperoleh dari aset lain ya kan. Gitu. Sama walaupun kita saham pun itu juga sebenarnya nggak kepunyaan kita juga sama ya guys ya. Karena kita titip ya. Titip namanya di bank kustodian. Gitu ya. Jadi di DEX ya. Oke. Berarti kita sebenarnya naruhnya tuh di mana? Naruhnya tuh di DEX ya pastinya ya. Di DEX kita beli apa? Pertama kita bikin wallet. Bikin wallet. Oke. Kemudian simpan seed phrase ya kan. Kemudian kalau perlu ya, beli apa guys? Beli cold wallet ya. Beli cold wallet kalau perlu ya. Jadi kayak gini, bikin wallet ini hot ya, hot. Bikin hot wallet ya kan. Hot wallet itu apa dok? Hot wallet itu seperti Bitget ya, Bitget wallet, kemudian Phantom, kemudian MetaMask ya, kemudian apa lagi? Trust wallet, banyak banget ya. Kemudian kita simpan seed phrase, kalau perlu beli cold wallet ini untuk apa? Untuk security ya. Security tambahan. Sebenarnya yang keempat itu ada lagi guys ya, untuk security-nya. Security-nya tuh ada lagi ya, kayak public key, habis itu private key gitu ya. Tapi itu panjang lagi ya kalau misalkan dijelaskan ya. Jadi sebenarnya kita yang benar itu adalah ke DEX ya. Kita tradingnya tuh di DEX saja. Di DEX itu apa contohnya? Banyak ya. Salah satunya adalah Hyperliquid ya. Ada Hyperliquid ya, Aster, kemudian apa lagi? PancakeSwap ya. PancakeSwap, kemudian ada Uniswap, ada apa lagi? 1inch ya. Jadi banyak banget sebenarnya ya. Jadi sekarang itu kita nggak perlu melalui exchange juga bisa ya. Jadi kita di hot wallet ini aja, kemudian ya udah kita transaksinya di DEX ya. Dan di DEX itu nggak bisa bangkrut ya guys ya. Kalau misalkan kita tradingnya di sana ya, DEX-nya bisa bangkrut tapi walletnya kita masih tetap ada gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaannya gitu ya. Pertanyaannya di sini. Oke, di sini ya, tak kasih pertanyaannya di mana? Di sini. Pertanyaannya. Dok ya, kalau misal Bitget wallet ya, Bitget wallet bangkrut, itu gimana aset kita ya, aset kita ya. Pasti banyak yang tanya kayak gitu. Misalkan kita pakai Bitget wallet, misalkan kita pakai Phantom gitu ya. Jawabannya adalah aset kita tetap aman, aset kita tetap aman, tidak ikut bangkrut. Nah, ini banyak orang yang masih belum tahu ya kan, bahkan pengguna Web3 sekalipun ya kan. Dikiranya kalau misalkan kita bikin wallet ya, alamat walletnya, bikin hot wallet di Phantom, kita ya cuman bisa bikinnya tuh atau tradingnya tuh di Phantom doang. Tapi aslinya nggak seperti itu guys ya. Misalkan aku bikin akun di MetaMask ya. Bikin akun di MetaMask ya. Jadi aku masih bisa ya, jadi tetap bisa akses wallet memakai aplikasi apapun guys ya, aplikasi apapun. Misalkan aku bikin
wallet di MetaMask gitu ya. Kemudian aku login di Bitget Wallet bisa, di Phantom bisa, di Trust Wallet bisa gitu ya. Asalkan ya kita ingat apa? Password atau seed phrase ya dari wallet kita. Nah, gini. Jadi ini nggak bisa bangkrut ya kan. Misalkan Bitget perusahaannya bangkrut, ya nggak apa-apa, aset kita aman. Karena apa? Karena aset kita disimpannya tuh di blockchain ya guys ya, gitu. Oke, sorry ya, ini kalau misalkan ini lagi hujan guys ya. Jadi agak teriak-teriak ya biar kedengaran. Ya, oke kan? Sekarang kita sudah mengerti ya bahwa lebih baik kita bikin hot wallet, kemudian Bitget wallet dan lain sebagainya. Simpan seed phrase, kalau perlu di cold wallet, security tambahan, ada lagi tambahannya lagi seperti public key, private key dan lain sebagainya ya. Ada lagi macam-macam guys ya security-nya itu. Oke. Habis itu pertanyaannya, Dok, kalau gitu gimana caranya gitu ya? Caranya bikin wallet itu gimana? Oke, ini langsung aja aku kasih tahu ya. Nah, ini ada salah satu member ya tadi ya bilang ya. Habis ini mungkin mau pakai Hyperliquid dan juga Jupiter Wallet, katanya bagus ya. Jadi semua wallet itu sama aja guys ya, sama aja ya. Tapi kalau aku pribadi ya lebih suka Bitget Wallet guys ya. Bitget Wallet itu UI-nya bagus banget ya, dan lebih mudah ya. Sama aja sebenarnya wallet apa aja ya. Jupiter Wallet, kemudian Hyperliquid ada walletnya juga guys, tapi nggak bisa dipakai trading ya. Oke, jadi sama aja ya, karena konsepnya ini tadi, oke? Nah, ini adalah salah satu contoh dari wallet ya guys ya. Ini adalah MetaMask ya. MetaMask ini adalah wallet ya yang paling terkenal ya dari tahun 2019 2020 itu terkenal banget ya. Ini adanya di web. Kalau misalkan kalian pakai laptop ya, pakai apa lagi? Pakai komputer, kalian bisa search ini tadi ya, MetaMask, kemudian yang ini guys ya, MetaMask Chrome Web Store ya. Nanti di sini ada ininya guys ya. Ada apanya ini ya di sini ya? Ya inilah ya, kayak gini-ginian itu ya. Oke. Extension kayak ya namanya. Nah, di sini ya MetaMask, kemudian kalian bikin sendiri gratis guys ya. Kalian bikin wallet itu gratis, kemudian kalian simpen seed phrase-nya ya kan? Gitu. Oke, jadi bisa kalian lihat di sini ya. Oke, kemudian ini MetaMask-nya ya. Kalian udah bikin, kemudian kalian juga bisa bikin alamat wallet itu di Bitget Wallet juga bisa dan lain sebagainya juga bisa ya. Oke, di sini aku akan mendemonstrasikan ya untuk bagaimana caranya memakai atau trading di DEX aja gitu ya. Nah, ini adalah salah satu walletku ya, itu pakai Bitget Wallet ya. Nanti linknya bakalan aku share ya di deskripsi ya. Kalian kalau misalkan mau pakai Bitget Wallet juga boleh. Jadi aku nggak di endorse, nggak dapat apapun ya. Santai aja di sini ya. Oke, ini hal-hal yang perlu kalian ketahui kalau misalkan memakai wallet ya atau hot wallet. Ya. Pertama ya di sini ya ada USDC, ada ETH dan lain sebagainya ya kan. Seperti biasa ya kan. Oke, ini nggak usah diperhatikan ya untuk nominalnya di sini ya. Ya kebetulan sekarang lagi cuan 175% ya kan. Oke, nextnya kita apa? Kita di sini ini ya guys ya. Nah, kita bisa pencet yang di sini guys ya. Oke. Ini temukan ini juga bisa. Bukan temukan guys ya. Ntar kita hapus dulu. Nah, jadi aset yang ada di wallet itu biasanya ada yang plus kayak gini guys ya. Plus ini untuk menambahkan apa guys? Untuk menambahkan ini tadi ya. Pilih jaringan dan lain-lain sebagainya, itu banyak banget jaringannya ya. Ada jaringan Bitcoin, ada jaringan Ethereum ya. Mungkin awal-awal kok ribet banget dok, kok kayak gini banget dok. Ya emang kayak gitu guys caranya ya. Makanya kalian belajar ya. Ada jaringannya Base ya, ada jaringannya Polygon, oke? Nah, setelah kalian cari jaringan ini tadi ya, kalian bisa cari di sini. Ini aku kasih tutorial ya.
tutorial untuk trading di Hyperliquid sekalian ya. Nah, ini cari jaringan ya. Kalian klik di sini. Ini pakai HP ya. Oke, di sini aku tulis ya, cara trade di Hyperliquid ya. Cara trading di Hyperliquid ya. Pertama ya, kalian harus transfer ya, transfer USDC ya kan. Pakai apa? Pakai jaringan Arbitrum One ya kan. Ya gitu guys ya. Terus habis gitu setelah kalian pakai jaringan Arbitrum One, kemudian deposit ya kan. Pastinya ya kalian deposit USDC tadi pakai checks ya, pakai checks terserah, bisa pakai Binance, bisa pakai dan lain-lain ya. Nah, kemudian kan udah nyampe nih ya kan. USDC sudah sampai ke wallet. Ya kan, udah ada. Baru kita masuk ke app.hyperliquid. Kayak gitu, masuk ke app Hyperliquid dan akhirnya ya udah trading aja ya. Trading di Hyperliquid pakai HP. Sekarang udah bisa pakai HP ya guys ya. Sekarang trading Hyperliquid udah bisa pakai HP. Oke. Nah, ini untuk ininya ya. Jadi kalian tadi yang pertama ini kan tampilan utamanya ya. Kalian bisa cek di sini ya kan. Klik plus. Habis gitu di sini ketik USDC ya kan. Nih tak ketik ya. Ketik USDC ya kan. Nah, setelah kita mengetik USDC, nah di sini ada banyak banget ya guys ya jaringannya. Di sini ada USDC sudah masuk jaringannya Hyperliquid, ada USDC ini jaringannya Ethereum, ada USDC jaringannya Solana, jaringannya Polygon, ada jaringannya Matic, BNB, Arbitrum. Nah, kalian pilih yang Arbitrum ini, ya kan? Ya, kalian deposit ke sini ya. Ke Arbitrum ini, kemudian ada alamatnya, ya udah, ya kan? Oke. Kalian kan udah dapat nih, udah dapat USDC-nya. Kemudian masuk ke Hyperliquid. Caranya gimana, Dok? Caranya ke ini ya, temukan ini ya. Temukan. Kemudian, nah di sini kan kalian bisa ngetik URL-nya. Ini kan temukannya kalian klik, ya kan? Kemudian kalian masukkan di sini ya. Ini alamat situsnya. Situsnya di sini. Situsnya apa? Situsnya app.hyperliquid. Kayak gitu ya. Kalian ngecek di sini, kemudian ya udah masuk aja ke aplikasinya, kemudian kalian connect ya, connect walletnya dan lain sebagainya. Kalian akhirnya bisa trading di Hyperliquid. Ini karena aku udah di favorit ya kan, di favorit ya udah, akhirnya udah sampai di sini gitu ya. Hati-hati dengan link scam ya guys ya. Pada saat kita memasukkan di sini ya, hati-hati karena ada link tier 1 ya. Oke, ya udah kita tinggal kayak gini aja guys. Ini masuk ke Hyperliquid, ini pakai HP ya. Pakai HP trading di Hyperliquid enak banget ya. Tetap enak banget. Mirip seperti di Checks ya. Ini tampilannya Hyperliquid. Kemudian di sini ada market ya kan. Kemudian di sini ada trade, ada account ya. Jadi kalian kalau misalkan mau trading perpetual ya sama ya. Itu kalian transfer ya dana dari spot ke perpetual dan lain sebagainya gitu ya. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita harus mengetahui kenapa kita berinvestasi di kripto, semangat kripto itu apa, kripto itu merevolusi sistem apa, ya kan? Karena dia terdesentralisasi, sebaiknya kita melakukan kripto, trading kripto itu juga secara DEX, ya guys ya, secara DEX aja, biar kita nggak ada resiko untuk kehilangan kripto kita kalau misalkan kita menyimpannya di Checks ya, karena Checks bisa bangkrut ya. Oke, jadi tradingnya tuh kayak gini guys untuk di Hyperliquid ya. Terakhir ya, ini ada market ya kan. Nah, kalian itu ada trade juga di sini ya. Bisa trade, kalian bisa trade Bitcoin juga bisa ya. Dulu nggak bisa ya. Hyperliquid adalah satu-satunya ya Perpdex yang bisa membeli Bitcoin ya. Sebelumnya nggak ada pernah yang bisa untuk menjual Bitcoin ya kan. Kayak gitu guys. Ya,
Jadi segitu saja ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian bisa di komen ya, di kolom komentar. Oke, terima kasih. Semoga kalian cuan selalu ya guys ya. Bye bye.